Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu dan bahagia selalu, murah rezeki dan serba lancar lah pokoknya. Teman-teman semua pecinta ikan nila, hari ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube, sekaligus yang sering juga ditanyakan di inbox ya, maupun di WA. Jadi yang tidak terlalu sering atau yang sudah sering saya jawab tidak akan saya jawab kembali. Jadi teman-teman pecinta ikan nila, ini nanti yang saya bacakan mohon izin ya, pertanyaan nama yang saya bacakan mohon izin. Jadi yang pertama ini pertanyaan yang lucu tapi bagus juga. Ini dari Helplod bacanya ya, dari Helplod. Pertanyaannya, kalau hilang kepala kira-kira mati kenapa ya? Terus captionnya begini. Jadi ini pertanyaan lucu, tapi perlu saya jawab karena jarang ditanyakan. Dan saya juga mungkin belum pernah jawab ya. Jadi teman-teman, khususnya Mas Helplod, kalau hilang kepala itu matinya ini biasanya bukan mati karena kepalanya dimakan ya, kecuali memang di dalam kolam itu ada predator yang dia makan atau mulutnya lebih besar daripada kepala ikan nila. Kalau prediksi saya, kemungkinannya ikan ini mati terlebih dahulu ya. Mati, entah mati disebabkan karena apa, kemudian setelah mati barulah kepala ikan nila ini dimakan oleh kawan-kawannya ya. Bisa dimakan langsung, pelan-pelan, atau yang lain lah. Tapi kalau dimakan seperti diplok, itu saya kira tidak ya. Artinya apa? Penyebab kematiannya bukan karena kepalanya hilang, tapi mati terlebih dahulu, baru kepalanya itu dimakan oleh kawan-kawannya. Kawan makan kawan, pagar makan tanaman. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 dari Diki Zul ya. Dari Diki Zul. Dari Arcel Amanda bawahnya. Ini saya screenshot semua ya. Dari Arcel Amanda. Efek yang dirasakan apa aja Gan ketika dibibis sama enggak dibibis ya. Jadi Mbak Arcel Amanda, apa ada manoponya atau tidak? Ini Arcel Amanda bertanya, efek yang dirasakan apa di saat dibibis dengan tidak dibibis. Yang jelas kalau dibibis itu adalah proses bagaimana dasar daripada pembibisan adalah menggemburkan atau mengempukkan pelet. Nah, biasanya pembibisan yang baik itu dicampurkan dengan empat atau probiotik yang lain lah ya. Biar apa fungsinya? Yang pertama, biar ikan tidak terlalu berlebihan makannya, sehingga perut ikan nanti tidak akan kekenyangan sehingga mengakibatkan rusaknya pencernaan. Nah, ikan itu biasanya kalau peletnya kering, plok dia akan makan terus sampai merasa penuh. Begitu udah penuh tanpa dibibis, nanti di dalam perut dia akan melar lagi. Kenapa ada yang bertanya, kenapa di toko-toko itu tidak dibibis, tidak ada saran dibibis? Ya kalau di toko dibibis jamuran dulu nggak laku. Kita dibibis di rumah, itu ya. Jadi para pembudidaya itu menyarankan dibibis. Kalau dibibisnya plus probiotik ini akan membawa efek baik, yaitu pertumbuhan ikan akan lebih cepat, kemudian ikan lebih sehat dan seterusnya. Kalau ditambah dengan pembibisan yang memakai MOL, mikroorganisme lokal, atau misalkan menggunakan M4 yang lain dan seterusnya, asam amino dan seterusnya, nanti kotoran-kotoran ikan ini tidak akan menjadi amoniak yang menakutkan biasa bagi para pembudidaya. Jadi seperti itu ya, khususnya Mbak Arcel Amanda, efek yang dirasakan apa saja kan ketika dibibis sama enggak. Prinsipnya pasti berbeda, ikan bisa lebih cepat besar, lebih tahan, kolam lebih bagus, kualitas airnya dan seterusnya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dari Dede Rikianto. Dede
Rikyanto ya. Maaf Om, mau tanya, setelah direndam gedebong, apakah harus ganti air baru dan dibuang gedebongnya? Nah, ini sudah sering saya sampaikan ya, tapi masih sering saja banyak yang ditanyakan, termasuk di inbox maupun di pertanyaan dari pertanyaan yang lain. Jadi begini teman-teman, kolam terpal maupun kolam semen ya, itu mengandung sejenis sesuatu yang bisa mengakibatkan ikan itu keracunan. Bisa dari aromanya, bisa dari zat kimia, atau dari hal lain, misalkan sisa semen dan lain sebagainya. Maka dari itu, di antara yang terbaik untuk menyerap itu semuanya itu adalah gedebong. Gedebog, kalau saya itu gedebog. Kalau pertanyaannya gedebong, maksudnya sama. Nah, maka dari itu gedebong atau gedebog yang direndam ini berarti gedebog itu sudah mengandung apa yang ada di terpal maupun semen maupun misalkan lapisan nodrop dan seterusnya itu diserap oleh gedebog. Bagusnya ya apa? Bagusnya dibuang terlebih dahulu, dikuras, dibuang gedebognya, baru ganti air, biarkan 1 malam air yang baru ini biar pH-nya normal, baru isi ikan. Jadi seperti itu ya. Nah, khususnya Mas Dedi Rikyanto, mudah-mudahan ini membantu untuk Mas Dedi Rikyanto. Pertanyaan yang nomor 4 ya, dari Vicky Afrianto. Mas, lebih untung budidaya dari ukuran kecil sampai konsumsi apa dari sekilo isi 20 sampai konsumsi? Ya, ini tanyanya lebih untung mana, budidaya kecil sampai konsumsi atau sekilo 20 sampai konsumsi? Ini tergantung keahlian, tergantung sudah ahli atau belum. Kalau misalkan teman-teman khususnya Mas Vicky ini belum menguasai betul pemeliharaan larva, baby, ini memang agak riskan, agak rawan. Tapi perlu dilaksanakan agar tahu bagaimana caranya. Kalau tidak tahu ya bahaya. Karena apa? Bahayanya pelaku usaha itu adalah tidak mau mencoba usaha itu sendiri. Kalau misalkan sudah pandai, ya saya kira bagus dari kecil ya. Bagus dari kecil, nanti larvanya lebih murah daripada beli yang sekilo isi 20. Namun kalau misalkan belum memahami betul, bisa juga dari sekilo isi 20 paling dipelihara 1 bulan sampai 2 bulan mungkin paling lama itu sudah sekilo isi 45 itu ya. Cuman pasti modalnya lebih besar karena beli yang sekilo isi 20 berbeda dengan yang masih larva atau masih baby. Kalau saya jual itu baby itu 1 ekor yang warna hitam itu 250 sampai 300. Kalau yang merah itu 300 sampai ada yang 500. Itu beda-beda, pokoknya tergantung keahlian itu teman-teman ya, khususnya Mas Vicky Afrianto. Kemudian Nata RA, Om numpang nanya, aerator itu sehari berapa jam dinyalakan? Saya pemula. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin saja baru mulai, kemudian alhamdulillah punya rezeki bisa beli aerator. Kalau bisa dihidupkan 24 jam itu lebih baik ya. Kalau bisa dihidupkan 24 jam lebih baik. Kalau tidak bisa dihidupkan 24 jam, kalau saya pribadi menurut saya itu bagus hidupkan malam saja. Walaupun ada yang berpendapat bagus siang saja, nggak usah bingung. Kalau mau kayak saya berarti milih malam. Kenapa saya milih malam daripada siang? Karena siang secara otomatis itu terbantu oleh cahaya matahari sehingga amoniak atau sisa-sisa pakan kotoran yang ada di bawah itu menguap ya, terbantu cahaya matahari. Nah, sedangkan malam hari itu semua itu mengendap ke bawah, apalagi kalau di dalam kolam itu banyak tumbuhan air ya. Tumbuhan air di malam hari itu juga berebut oksigen, termasuk plankton yang sifatnya itu fitoplankton ya, yang kayak lumut-lumut kecil itu juga malam itu butuh oksigen. Sehingga saya kira lebih perlu malam hari daripada siang hari kalau hanya tidak bisa 24 jam atau hanya separuh hari.
Kemudian yang nomor terakhir, ini saya tidak banyak mengambil, keselilitan. Dari Zulroy ya. Saya ikut cara Bapak yang punya channel ini. Alhamdulillah nggak pernah ganti air dan nggak pernah mati lagi anakan ikan nila saya. Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan yang bagus, sekaligus bukan pertanyaan, tapi sebuah apresiasi untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Zulroy. Memang sebagian yang saya bimbing, bukan saya bimbing ya, saya pantau, itu banyak yang berhasil di dekat-dekat sini ya, dengan metode-metode saya. Yang tidak berhasil juga ada. Karena apa? Bisa jadi lingkungan, situasinya itu berbeda, atau mungkin bisa jadi airnya itu berbeda. Ya. Air yang saya praktekkan, saya di sini adalah air sumur bor. Ada juga yang menggunakan air kali, juga mungkin bisa berbeda perlakuannya. Ada yang lebih hebat lagi pakai air payau. Ya, ini juga luar biasa. Mungkin bisa jadi berbeda antara saya dengan teman-teman. Itu. Bahkan seperti yang saya pernah ngitung masalah penjualan ikan, ya, bisa sekian untungnya, banyak yang protes. Ya tentu berbeda antara wilayah saya dan wilayah teman. Karena saya pernah ada yang cerita di komen sekilo hanya 8.000, ada yang 19.000. Ini luar biasa murahnya. Kalau di Pekanbaru itu bisa 35 sampai 40.000. Ini tentu berbeda ya. Kemudian di sini sumber pakan tambahan juga banyak seperti lemna, mata lele diparit-parit, sawitan itu sangat banyak sekali. Itu ya teman-teman, tentu berbeda masalah keuntungan dan seterusnya. Tambah-tambah saya harus ada yang memojokkan bagaimana bibitnya. Lah saya nggak beli bibit, saya bibit produksi sendiri dari indukan sendiri, dan itu sudah teruji kualitasnya. Barangkali ini saja ya teman-teman, sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita sama-sama dan bisa saling mengingatkan. Sukses bersama, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.